Hai guys, selamat datang di channel ini. Dan ya, akhirnya upload video lagi setelah sekian lama. Dan semoga kalian baik-baik aja, apalagi ini adalah hari pertama puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan ya. Oke, jadi langsung aja di video kali ini aku akan bahas sedikit tentang apa itu bitrate dan fungsinya dan cara menentukannya. Karena dari beberapa komen masih ada beberapa orang yang mungkin kebingungan untuk menentukan bitrate-nya berapa. Sebenarnya kalau udah tahu apa itu pengertiannya dan nanti cara untuk menentukannya itu bakalan mudah gitu, karena itu tergantung dari kecepatan koneksi internet kalian dan game apa yang mau kalian mainin. Lagi ini ya puasa ya, ayo yang mau live streaming bisa pakai settingan ini. Ini by the way suaranya agak berisik gak ya, karena lagi hujan dan sekarang lagi pakai kipas angin lumayan kenceng. Jadi bitrate itu adalah ukuran dari jumlah data yang akan dikirimkan per detik ke streaming kalian. Nah, dengan bitrate yang tepat nanti bakalan ngebuat gambar kalian makin bagus. Kalau misalnya bitrate-nya kekecilan, nanti hasilnya akan blur dan semacamnya. Namun juga kalau terlalu tinggi bitrate-nya, misal kalian punya internet yang cepat, tapi kalian setting terlalu tinggi, nanti dia bakalan kayak menghabiskan terlalu banyak bandwidth dan juga akan buffering gitu, nge-lag gitu, dan nggak bagus untuk ditonton. Oh ya, buat kalian yang belum punya Streamlabs desktop, download dulu, linknya aku taruh di bawah, tinggal klik download, nanti kita pakai aplikasi yang sama, dan ini lagi populer banget, dari dulu bahkan ya, populer. Oke, setelah kalian download Streamlabs desktopnya, nanti bakal ada tampilan seperti ini, kalian ke bagian settings teman-teman ya. Nah, di sini kan ada tulisan output di sini. Ada bagian output maksudnya di sini output mode-nya kalian pilih dulu yang advance, dan di bagian streaming karena kita bakalan streaming. Kalau recording beda lagi, guys. Nah, di sini untuk bagian encoder aku anggap kalian udah tahu semua lah ya. Aku ulang sedikit, kita pakai yang H264 yang new. Ini biar gambarnya maksimal lah ya. Nah, di sini kita bakal menentukan bitrate teman-teman. Jadi bitrate ini akan ada kaitannya dengan video yang di sini, hasil outputnya. Jadi kalau kalian setting ya ke 720p, nanti orang nonton atau viewers kalian itu dia bakal nontonnya di 720p. Oke? Tapi kalau kalian setting ke 1080, maka viewer kalian nanti resolusi tertingginya dia bakal di 1080 atau Full HD. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi kita balik lagi ke bagian sini yang output, teman-teman. Nah, untuk resolusi 720p itu bitrate dengan kisaran 3000 sudah cukup teman-teman sebenarnya. Sudah layak ditonton. Dan rekomendasi untuk output resolution yang 1080 itu di kisaran 6000 bitrate. Namun ini sekedar tips, kita tidak terlalu fokus kepada angka. Pada akhirnya ini akan dipengaruhi oleh kalian pakai VGA apa, prosesor kalian seperti apa, dan juga tentunya koneksi dari internet kalian seperti apa. Jadi gunakan angka-angka tersebut sebagai acuan saja, acuan sebagai guide. Nanti kalian bisa cek sendiri, kalian lihat dari HP, handphone kalian misalnya kayak masih buram nih dan bisa ditinggiin lagi dan kalian nggak ngerasa nge-lag, kalian bisa naikin lagi angka bitrate-nya. Oke, selanjutnya adalah perbandingan dari internet kalian dan juga bitrate-nya. Misal, internet kalian memakai yang 10 Mbps upload speed ya, bukan download speed. Kan kalau kita pakai internet itu ada download dan upload speed. Kita fokus ke upload speed-nya karena kita ingin streaming, live streaming diri kalian ke orang lain. Jadi kita butuh data dari upload speed-nya. Jadi misalnya 10 Mbps itu sama dengan 10.000 bitrate. Itu aja teman-teman, kita ambil simple dulu. Kalau 8 Mbps bang, berarti 8000 bitrate, oke? Sekarang kita ambil kesimpulan, misalnya bitrate-nya. Sekarang kita ambil kesimpulan, misalnya Mbps kalian upload speed-nya adalah di 10. Berarti kalian ada 10 Mbps kan? Disarankan untuk live streaming dengan Full HD atau 1080p tadi kan 6000. Kalian bisa di 6000, 6500, tapi tidak disarankan juga terlalu tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, takutnya kalau terlalu tinggi nanti bakal ngehabisin bandwidth saja, dan kita bisa ngelihat dari recommend dari YouTube-nya itu sendiri. Kalau untuk Full HD itu berapa bitrate.
Nah, gimana kalau seandainya internet aku kecepatan upload speednya 5 Mbps bang? Berarti kan 5000 bitrate. Ya kita jangan pakai full di 5000, karena nanti orang-orang di rumah, misalnya ada teman adik kalian atau kakak kalian yang nonton YouTube juga atau untuk internetan, malah terganggu kalau kalian live streaming, dan kalian juga akan terganggu karena nge-lag gitu. Jadi disarankan misal kalian ada 5 Mbps, berarti kan bitrate-nya 5000. Di situ mungkin kalian bisa pakai yang 3000 bitrate, sehingga ada 2000 bitrate lagi atau 2 Mbps, mungkin bisa berbagi dengan anggota keluarga kalian. Simpelnya seperti itu. Dan juga guys ya, kalau misalnya kita pakai 3000 bitrate tadi kan bagus untuk resolusi 720, itu udah bagus teman-teman. Banyak streamer yang aku cek, wah bagus ini, ternyata dia 720, dan itu juga ada pengaruh dengan game yang dimainkan dan kamera yang kita pakai kalau kita pakai webcam seperti itu. Oke, jenis konten yang kamu streaming. Oke, seperti yang aku jelasin sebelumnya, ini juga berbanding atau berpengaruh terhadap jenis konten game yang kalian mainkan. Misal kalian main di resolusi 720p dengan bitrate 3000 sampai 3500, itu akan baik hasilnya kalau kalian main game-game seperti misalnya live streamingnya tuh game-game yang tidak bergerak terlalu cepat, atau kalian misalnya live streaming music atau semacamnya. Tapi kalau kalian misalnya main game seperti FPS, Valorant, maka dia akan sedikit ngeblur, dan itu berpengaruh terhadap bitrate juga. Bitrate-nya berpengaruh terhadap hasil. Nah, itu ada beberapa tips teman-teman. Bentar, ada telepon. Nah, ini sekedar tambahan di luar dari bitrate tadi untuk menghasilkan live streaming yang bagus teman-teman ya. Jadi tadi kita udah membahas bitrate, dan sekarang kalian mungkin bisa menentukan bitrate yang tepat untuk live streaming kalian. Yang pertama, kalian lihat dulu kecepatan upload speed dari internet kalian, terus kalian main di resolusi berapa. Setelah itu kalian tentukan bitrate-nya dengan rumus yang tadi. Nah, sekarang untuk menentukan juga maksudnya tuh yang mempengaruhi apakah hasil streamingnya bisa bagus, blurry atau tidak, itu ada di bagian video juga teman-teman, seperti yang tadi. Tentu saja yang output tadi. Kedua adalah di bagian downscale filter. Kalian bisa lihat kalau kalian pilih yang bilinear ini. Di sini kalian bisa lihat di bilinear, di sini fastest but blurry if scaling. Nah, jadi dia membuatnya akan lebih ringan, tetapi ketika gerakan yang agak sedikit cepat dia akan ngeblur teman-teman. Semakin ke bawah semakin bagus. Kalau aku biasanya pakai yang di length source teman-teman ya. Jadi hasil pergerakannya makin mantap lah. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini tentang pengertian bitrate dan bagaimana cara menentukan bitrate sesuai dengan internet kamu dan game apa yang kamu mainin. Jadi semoga kalian paham, dan kalau memang kalian nemuin kesulitan lagi dan tentang Streamlabs, kita akan bahas lagi dan aku akan coba jawab di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa guys. Semoga streaming kalian berhasil dan sukses. Sampai jumpa di next video. Bye.